Oke, Bapak Kristen Islam, Pak? Ya, yang biasa. Kan sering kali aku naik. Anda Kristen ya? Ya, udah sering kok naik, masa ndak kenal. Ya, oke. Lupa saya, lupa. Apa nih Pak yang mau kita bahas nih? Jangan yang telah lalu Ya, itu di kita atas bahas. judulnya. Kira-kira apa yang baru? Allah bukan Yesus, iya betul. Ya, itu menurut siapa? Hmm. Menurut Menurut siapa? Bible, menurut Al-Quran, menurut Bible, menurut Al-Quran. Kok menurut Bible? Loh, gak Menurut percaya? Bible. Justru menurut Oh. Ya, kalau menurut kamu mungkin, kalau menurut Bible itu pengakuan seluruh dunia mengakui bahwa Yesus Hmm. adalah Tuhan. Ya, Gini karena Pak. Kalau di Al-Qurannya, Yesus sendiri mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tiga itulah baik. Allah. Iya. Bukan Hmm, tiga banyak jumlahnya, tapi hakikatnya itu. Ya. baik. Kalau seperti itu, coba carikan Bapak di kitab Anda itu Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Yesus mengaku dirinya Allah atau Tuhan kan sama aja, Tuhan dengan Allah kan? Beda kah? Ya nggak tahu bagaimana pandangan Anda. Loh, menurut kamu Tuhan atau Allah Kalau beda? Allah itu kan nama, Ya. Tuhan Justru itu kan Yesus adalah jabatan. nama. Yesus adalah nama. Nah, makanya di mana Yesus mengaku aku adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Allah. Dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Ya, di mana itu? Di mana terletak itu? Banyak tuh, kalau hanya itu aja banyak. Dia mengatakan, muridnya mengatakan, siapakah kamu? Lalu muridnya bilang, engkau adalah guru dan Tuhan. Lah, Yesus Guru menjawab, dan Tuhan itu setelah ya, revisi kan? ya Tuhan dengan Tuhan sama. Apa bedanya Tuhan? Tuhan Tuhan dengan Tuhan, Tuhan dengan Tuhan Rab itu beda, Bapak. sama dengan Rab. Tuhan Tuhan, dengan Tuhan Tuhan itu, itu beda. iya Tuhan itu bagi Yesus, Tuhan adalah pemilik. Tuhan itu artinya pemilik, pemilik dunia ini. Nah, siapa Hmm. pemilik dunia ini adalah Yesus. Nah, Dia adalah gini. Tuhan. Tuhan kan Ya, dia kan Tuhan kan, dia Tuhan dan dia adalah Tuhan. Kan ada dan dia dua adalah dia. Tuhan. Loh, kok Iya. dipaksa kayak gitu? Oh enggak, dia Tuhan menjadi manusia. Tuhan Tuhan yang menjadi menjadi manusia. manusia. Terus, Ya, ya itu dia. Kalau menjadi manusia itu ya istilahnya adalah Tuhan. Tapi pada hakikatnya dia adalah Tuhan. Dia adalah Sang Firman. terus di mana? Di mana dia mengatakan dia berasal dari Firman atau berasal dari Allah? Aku berasal dari Sang Bapa. Ya, aku berasal Ya, dari Sang Bapa. Aku adalah Allah, iya. di mana itu? Sang Bapa kan adalah Allah. Apa bedanya Allah dengan Bapa? Nah, Sama. coba di mana pengakuan Yesus Jadi ada tidak usah seperti kita, itu? kalau istilahnya Bapa itu adalah Allah. Ya, di mana Yesus Ya. mengaku aku adalah Allah. Yesus adalah berasal dari Bapa. Dan ketika dia meminjam keledai, dia mengatakan Tuhan memerlukan keledai itu. Yang memerlukan keledai itu siapa? Adalah Yesus sendiri. Engkau Tuhan perlu sesuatu, Pak. Iya, memang. Itu kan dia kan berinteraksi dengan manusia. Dia berinteraksi dengan manusia, dia tinggal di antara kita. Jadi dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan dalam hayalan, Tuhan yang dalam dongeng. Itu kan banyak itu Tuhan dalam dongeng, dalam hayalan.
tidak berinteraksi dengan manusia. Ah, Bapak nggak tahu Yesus menyembah Bapaknya. Itu Yesus menyembah Bapa sebagai manusia untuk mengajarkan kepada manusia bahwa beginilah cara hidup yang sebenarnya, begitu. Hmm. Jadi Ini, Yesus itu memberikan contoh bagaimana sebenarnya manusia itu hidup dengan cara-cara nah, memperlihatkan dan mengasihi sesama, begitu. Dia ah, mengajarkan tentang bagaimana dia berpuasa, kan begitu. Bagaimana cara berdoa. hmm. Nah, Ya, gini Pak. Kalau Yesus turun sebagai manusia, lalu mencontohkan seperti itu, Pak, kira-kira apakah dia disebut juga Tuhan atau tidak ketika dia mengaku di Matius 11 nomor 25, dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. ya. Matius berapa? 11 nomor Coba dulu. 25. Matius 25 ayat. Matius 11 nomor 25. Loh. Matius 11. Bukan nomor ya, ayat. Dari mana kosakata ayat, Pak? Iya, ayat. Pakai ayat itu. Karena kan dari misalnya setiap perekod berapa ayat begitu. Ajakan juru selamat. Jadi Matius 11 ayat 25 Pada ya? waktu itu berkatalah Yesus, Ya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Ya. Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan Ya. sebenarnya itu siapa, Pak? Ya, jadi begini, di situ kan judulnya ajakan juru selamat. Jadi juru selamat itu adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus mengajak kepada, di situ kan dia berinteraksi dengan para murid, ya, dan dia mengajak untuk bersyukur kepada Bapa, begitu. Dia sebenarnya di sini Yesus mengajak kepada para muridnya itu bagaimana setiap hari bersyukur kepada Bapa. Dan itu yang ditunjukkan. Pak, di situ status Yesus apakah Tuhan juga? Yesus Tuhan dan manusia, begitu, tidak bisa dilepaskan. Jangan bilang misalnya hari ini dia manusia, besok bukan. Tidak boleh begitu. Dia adalah Tuhan menjadi manusia. Berarti Tuhan punya Tuhan gitu. Gitu ceritanya. Maksudnya Tuhan di dalam Bapa. Yesus adalah sebagai bentar. Iya. Pak, nih ya, kita baca ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, Bapa ini Tuhan langit dan bumi. Yesusnya statusnya apa, Pak? Terus? Tunggu dulu, terus statusnya hamba atau Tuhan? Oh ya, karena semuanya itu engkau menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, yang saya tanya, status Yesus di sini Tuhan juga. Ya, Bapak. Terus ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu. Iya, saya pertanyakan dulu sebelum kita terus. Sebelum kita terus, saya mau bertanya dulu, Yesus ini statusnya apa di sini? Baca ayat yang 27. Iya, nanti kita ke bawah. Saya mau nanya Bapak dulu. Coba. Yesus di sini statusnya sebagai apa? Jangan potong-potong, baca ayat 27. Nggak bisa kalau potong-potong. Iya, nanti kita baca. Nanti kita baca. Sekarang kita harus kompleks begitu. Nggak usah dipotong-potong, nggak bisa gitu kalau begitu caranya. Harus baca dulu ayat 27 coba. Baca. Loh, kenapa mau? Iya, sebelum saya bukan tidak mau membaca. Saya nggak paham di sini Yesusnya ini di statusnya di sini sebagai apa dulu? Loh, iya sebagai Tuhan atau sebagai hamba di sini? Tunggu dulu, baca dulu sampai ke bawah baru ketahuan akan jawabannya itu. Gimana saya mau meneruskan nanti kalaunya ini blunder,
Bingung saya sampai ke bawah itu. Jawabannya ada di bawah. Jawabannya ada di bawah. Jawabannya ada di bawah. Iya, jadi status Yesusnya dulu apa, Dik? Ya, status Yesusnya di sini hamba atau Tuhan? Saya baca ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan mengatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelepasan kepadamu. Pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kup yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah itu dia. Itu jawabannya sudah. Jadi tidak bisa kita Yesus ini sebagai apa di sini? Mencomot-comot. Jadi di sini ini Yesus ini sebagai apa? Statusnya sebagai apa Yesus? Diserahkan kepada Yesus oleh Bapa. Nah, kalau ada penyerahan, berarti yang Tuhan siapa? Yang Tuhan siapa? Tuhan kan sama. Jadi Allah. Loh, kok sama? Sang Bapa. Allah itu punya firman. Firman Yesus. Makanya saya tanyakan, Yesus di sini statusnya apa? Tuhan atau hamba? Tuhan. Oh, dua Tuhannya ya, dua ya? Oh tidak, satu. Loh, kok masa sama dengan Bapak Tuhan juga? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada dua Tuhan, Pak. Bapak adalah Tuhan dan firman, kan Yesus kan firman. Masa ada Bapak ini kan Bapak ini kan juga Tuhan, Pak. Masa ada Bapak tidak punya firman? Allah apa namanya itu? Itu Allah congor namanya. Ini pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu Bapa, bukan Yesus. Iya, sama aja. Karena Yesus itu keluar dari Sang Bapa. Di mana samanya, Pak? Ayat 27, samanya di ayat 27. Di mana samanya Yesus dengan Bapa? Jangan dicomot-comot itu ayat. Itu harus berkesinambungan. Jadi Yesus itu ya diserahkan segala kuasa. Jadi karena dia adalah Tuhan yang sang firman keluar dari sang Bapa. Pak, baca ini, Pak. Kalau kau hanya main ambil begitu saja, mencocologi, itu susah juga itu. Nah, Yesus hamba Tuhan, betul. Ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Dia mau hamba karena kan statusnya kan hamba kan. Kelahirannya saja lahir di palungan. Jadi dia memang mengosongkan dirinya. Dia bukan Yesus Tuhan kan, Pak? Adalah Allah yang mengosongkan dirinya dan dia lahir di dalam palungan. Jadi sama seperti hamba. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bukan Tuhan ini ya? Jadi Yesus itu tidak mau menyombongkan Yesusnya diri. Bukan Tuhan kan? Tuhan lain dia sombong apa? Masa ada Tuhan sombong? Kalau Yesus tidak. Ini kayak gimana dia? Ini gimana, Pak? Yesus hamba Tuhan, dia mengaku. Tidak ada masalah itu. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu kenapa Bapak paksa jadi Tuhan, coba? Nggak bisa. Kenapa Bapak paksa jadi Tuhan dia? Dia justru Tuhan menjadi manusia. Begitu. Enggak, tadi yang di Matius 11 nomor 25 Matius 11 25 tadi kenapa Bapak malah katakan dia Tuhan, Pak? Tuhan yang datang menjadi manusia, begitu. Itu tidak ada masalah. Coba jelaskan kepada saya statusnya gimana? Oh, berarti betul dia bukan Tuhan ya? Yesus adalah status hamba Tuhan, bukan Tuhan. Sang firman. Loh, ini hamba, jangan diubah-ubah kitabnya, Bapak. Menjadi hamba, tidak ada masalah. Dia hamba bukan Tuhan ya? Manusia dan menjadi hamba. Bukan Tuhan ya? Kenapa dia menjadi hamba? Apa alasannya menjadi hamba? Supaya dia bisa mengangkat derajat manusia, harkat manusia, begitu. Jadi dia bukan Tuhan ya? Oh, dia Tuhan menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia sebagai hamba. Kenapa dia sebagai hamba? Agar supaya manusia itu bisa diangkat
derajatnya karena kan manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu ini Begitu. gimana ini, Pak? Ya memang, dan tidak masalah itu. Udah masa kan begini. Kalau hamba pasti Yesus bukan Tuhan, Pak. Adalah Tuhan yang tidak ada mustahil baginya. Tak ada mustahil bagi dia. Kalau ada Tuhan yang mustahil, itu dipertanyakan. Kalau Yesus adalah Tuhan, tidak ada mustahil baginya. Dia menjadi hamba boleh, dia menjadi manusia boleh. Itu dia, karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Begitu. Berarti di sini berarti kita simpulkan Tuhan hambanya Tuhan, gitu ya, Pak ya? Jadi begini, karena ini kan kamu bagaimana cara coba pola pikirnya kamu? Lah, kita kan berdasarkan firman. Coba lihat di Kejadian 1. oh, jangan bawa kitab Yahudi dulu. Coba kita pikirkan yang tadi aja yang Anda sampaikan kepada saya, bukan kitab bahwa Yahudi. Tidak ada kitab Yahudi di sini, namanya Old Testament and New Testament. Baik, coba kita pikirkan dulu yang Anda sampaikan kepada saya itu dulu, Bapak, gitu. Jangan melebar dulu. Kita pikirkan dulu yang Anda sampaikan itu. Anda memaksakan Yesus itu Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Lalu saya tunjukkan Yesus itu hamba Tuhan. Artinya Tuhan, hamba Tuhan. Kayak gitu. Maksud saya begini, kita harus belajar dari alurnya dulu. Kenapa Yesus datang ke bumi? Tidak mungkin Yesus datang ke bumi kalau tidak ada maksud dan tujuannya. Begitu. Nah, karena dia itu adalah sang firman yang dulu-dulunya pada zaman para nabi, Allah menampakkan dirinya dengan berfirman juga. Bisa menjadi tiang awan, tiang api. Kalau seperti Anda itu, berarti Yesus ngomongnya kayak gini, Pak, di Matius 11 nomor 25 itu, aku bersyukur kepadaku, kata Yesus. Seharusnya kayak gitu. Oh, enggak bisa. Seharusnya dia ngomong, aku bersyukur kepadaku. Itu baru betul kayak gitu. Enggak ada begitu. Itu kalau Anda begitu, berarti Sang Bapa tidak ada. Sementara kan Sang Bapa ada. Sementara Yesus itu keluar dari Sang Bapa. Ya, karena Bapa itu ada, artinya Bapa tadi Tuhan, betul? Bapa ialah Tuhan, ya. Yesus Tuhan punya firman. Punya firman. Ya, Yesusnya Tuhan juga. Yesus adalah firman-Nya Tuhan. Firman-Nya Tuhan berarti Tuhan juga. Ya. Ya, ada berapa Tuhannya tuh? Namanya firman itu adalah Tuhan. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu jugalah Allah. Itu kan berarti jadi kita harus berdasarkan berarti kayak gini, Pak. Berdasarkan firman Yohanes 1 ayat 1. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Tuhan hamba Tuhan, Tuhan firman Tuhan. Kayak gitu jadinya. Nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Problem itu. No problem. Itu problem itu, Pak. Tuhan hamba saja, Tuhan itu. Tuhan saja lahir di palungan, nggak ada masalah, nggak dipersoalkan kok. Dia lahir di dalam palungan, dalam kerendahan, nggak ada dipermasalahkan. Karena memang dia tujuannya datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Aduh. Berarti nggak ada masalah Tuhan hamba Tuhan gitu ya? Manusia, kalau dia tidak mengosongkan dirinya, kalau dia tidak merendahkan dirinya, dia merendahkan dirinya menjadi hamba, begitu. Nggak ada masalah. Aduh. Mumet saya, Pak. Memang Tuhan kalau tidak dipenuhi Tuhan dengan hamba Tuhan. Aduh. Itu memang tidak akan percaya. Tapi bagi kami itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Jelas percaya. Begitu. Ya, teman-teman. Tuhan hamba Tuhan ya. Tuhan hamba Tuhan kata beliau. Tidak ada masalah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, beda dengan Tuhan mustahil kan? Tuhanmu itu mustahil jadi manusia. Ya bingung aja saya. Kok bisa Tuhan hamba Tuhan gitu loh. Jadi kita punya Tuhan berbeda memang. Kalau Tuhan kami itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Jadi manusia boleh. Dan masalah sesuai dengan kehendaknya. Apa yang diinginkan dia itu yang terjadi.
Kalau saya Kalau tanya Tuhan gini, Pak. kan berbeda. Dia tidak bisa Kalau saya menjadi tanya manusia, Tuhanmu kan? Kalau saya tanya begini ya, coba Bapak jawab ya. Tuhan Anda kan Ya. bisa jadi apa saja, betul? Iya, Berkuasa. berkuasa. Bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Sesuai dengan keinginannya. Bisa Jadi nggak kita dia tidak menjadi bisa, bukan Tuhan? Tidak bisa, bukan sesuai dengan kemauan kita. Sesuai Ya, dengan saya kemauannya bertanya dia. aja, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Itu sesuai dengan kemauanmu itu, tapi kemauannya dia kan Bukan, lain. saya nanya, Pak, nanya. Nanya, saya cuma nanya. Bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Maksudnya bagaimana? Lah, dia kan berkuasa, bisa jadi Ya. apa saja. Baik, Ya. oke. Sekarang saya nanya, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Itu tergantung dari kehendaknya dia, kemauannya dia. Apa saja yang diinginkan, semuanya bisa terjadi. Karena Bisa tidak atau ada enggak itu? Nah, tidak ada yang mustahil baginya kan? Oh, bisa Nah, juga. bagaimana dengan Berarti pertanyaannya, bisa bagaimana juga. dengan Tuhanmu? Berarti Nah, bisa sama juga. tanya kamu, bagaimana dengan Tuhanmu? Berarti bisa juga ya, Pak ya? Bukan, bagaimana dengan Tuhanmu? Apakah dia mustahil bagi menjadi manusia? Ya, bagi agama Islam ada sifat mustahil dari zat Allah, Pak. Gimana sih? Nah, berarti ada Kalau dia kemustahilannya Tuhan, dia, sedangkan gini, kalau dia Tuhan mustahil dia bukan Tuhan. Kalau dia ada mustahil dia tiada. Kalau dia kekal mustahil dia mati. Kayak gitu. Ya, kalau Tuhan kami tidak ada yang mustahil bagi dia. Itu di situ bedanya. Berarti bisa mati juga Tuhannya. Jadi Bisa mati tergantung juga. kemauannya dia. Apa yang dia inginkan itu yang terjadi. Begitu. Bukan kemauannya kamu. Berarti Masa Tuhan bisa mengikuti- kalau masa Tuhannya mau mati kamu yang juga gitu, Pak. menunjukin kemauannya Tuhan tidak boleh lah. Jadi gitulah perbedaannya. Tuhan Innalillahi kami wa tidak inna ada yang ilaihi mustahil bagi raji'un. dia. Begitu. Kalau Tuhan kan mustahil. Kasihan sekali. Aduh. Nah, pusing kan? Pusing. Pak. Coba begini, Pak. Coba begini. Saya ajak Bapak berpikir ya. Pak, Anda kan seorang manusia ya. Ya, saya manusia. Ya. Kalau Bapak makan nasi wajar nggak? Oh, wajar. Wajar. Kalau Bapak makan kotoran wajar nggak? Tidak. Tidak. Pak, bagi Anda aja ada yang tidak wajar. Apalagi bagi Tuhan. Kalau saya kan ada yang mustahil bagi saya. Kalau saya ada yang mustahil. Tapi Iya. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang parah tuh. Tuh parah. Nah, beda dengan Tuhanmu. Gini Pak, artinya gini. Tuhanmu itu mustahil bisa Gini, menjadi Pak. manusia. Di situlah Gini, bedanya Pak. kita punya Tuhan. Gini Pak, bagi kita Tuhanmu manusia tidak punya aja. firman, Tuhanmu Bentar, tidak sedikit. punya firman dan tidak punya roh. Begini Pak, bagi kita manusia saja ada yang tidak pantas untuk manusia, ada yang tidak pantas untuk diri kita, apalagi bagi Tuhan. Yang jelas bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa menghidupkan orang mati. Kalau Tuhan mau mana? Nggak ada, nggak pernah itu di dalam sejarahnya menghidupkan orang mati. Nggak ada. Nah, jadi itu perbedaannya kita punya Tuhan. Jadi makanya salah itu punya judul itu. Jadi Yesus adalah Allah. Bukan. Soalnya tidak ada pengakuan dari Yesus. Saya cari pengakuan dari Yesus, Pak. Ada kan Yesus waktu meminjam keledai, dia bilang Tuhan memerlukan. Dia tunjuk dirinya sebagai Tuhan. Itulah dia pengakuannya. Jadi jangan kita comot-comot ayat yang sifat kemanusiaannya saja yang kamu lihat, tapi keilahiannya tidak. Begitu. Kan dia ngomong di Yohanes 5 nomor 30. Memang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia melepaskan semua apa namanya itu kealahannya, dia lepaskan.
supaya dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Begitu. Dia tidak mau sombong, dia tidak mau mengajarkan hal-hal yang harus aku, beginilah aku. Nggak boleh, dia tidak mau gitu. Dia mengajarkan kerendahan hati supaya manusia ikut, begitu. Kan banyak orang baru belajar sedikit, sombongnya bukan main. Nah, itu tidak, itu yang dicontohkan Yesus tidak seperti itu. Oh, berarti manusianya ini bisa jadi on Tuhan, jadi off Tuhan gitu. Bukan, dia mencerminkan bagaimana caranya manusia hidup seperti manusia yang dicontohkan oleh Yesus. Kan dia standar kemanusiaan itu kan beda-beda. Dan standar yang tinggi itu yang sudah dicontohkan oleh Yesus. Begitu. Pak, kalau dia menghidupkan orang mati, dia itu Tuhan atau manusia itu, Pak? Dia manusia dan Tuhan. Manusia dan Tuhan. Tidak pernah dilepas gitu. Selama dia ada di dunia, tidak bisa dilepaskan antara manusia dengan Tuhan. Terus? Begitu. Karena dia kan sudah datang ke dunia. Oke. Sewaktu dia kelaparan itu manusia atau Tuhan, Pak? Jadi semua yang ada di dalam itu tidak bisa kita pisahkan antara manusia dengan Tuhannya. Jangan kamu pisahkan. Oh, berarti Tuhan kelaparan juga gitu? Tidak boleh. Selama dia menjadi manusia, dia adalah manusia dan Tuhan. Begitu. Sebelum dia turun ke bumi, berarti Tuhan kelaparan juga. Tunggu dulu. Sebelum dia turun ke bumi, sebelum dia dilahirkan, dia adalah Tuhan dan bukan manusia. Dan ketika dia lahir dan ketika dia datang ke bumi, dia sudah menjadi manusia dan Tuhan, begitu. Manusia dan Tuhan. Ketika dilahirkan itu dia jadi manusia dan Tuhan. Ya. Oke, berarti waktu dia kelaparan minta ikan goreng itu kelaparan, merasa lapar. Itu Tuhan juga. Masalah. Kan ada Tuhan kelaparan. Dia manusia kan di situ, manusia. Tuhan kelaparan gitu. Ya enggak ada masalah. Waduh. Apa masalahnya di situ? Apa masalahnya? Nah, terus, sekarang saya tanya, adakah manusia yang mampu berpuasa 40 hari 40 malam? Oh, kami puasa Ramadan, Bapak. 30 hari. Bukan. Berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Adakah manusia mampu seperti itu? Oh, nggak bakalan ada lah. Nah, itu dia, tapi Yesus bisa kok. Yesus bisa. Itu ada pendeta, ada pendeta di Afrika meniru itu, Pak. Meniru itu dia ternyata hari ke-25 modar dia, Pak. Makanya jadi tidak ada yang mampu mengikuti cara Yesus. Nah, di situ kau lihat dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tanpa membeberkan kepada orang lain, oh saya berpuasa, saya punya kala sudah sekian. Tidak ada itu seperti itu. Dia memang berpuasa dan mencontohkan kepada manusia bahwa cara berpuasa seperti itu. Karena yang hanya tahu itu adalah kita pribadi dan Tuhan. Begitu. Pak, jujur saya yang mendengar penjelasan Anda. Dia bisa menjadi bukan Tuhan. Tuhannya bisa lapar, puyeng saya. Siapa bilang menjadi bukan Tuhan? Loh, dia Tuhan menjadi manusia, begitu. Kan saya bertanya kepada dilepaskan Antara Tuhan dengan kemanusiaannya. Ini Bapak, saya tanyakan sekali lagi kepada Anda. Bahwa bisa nggak Tuhan Anda itu tidak menjadi bukan Tuhan gitu? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami, begitu intinya di situ. Berarti dia bisa menjadi bukan Tuhan. Itu tergantung maunya Tuhan. Ngapain lu paksakan kemauan kamu? Nggak boleh. Itu kan cara iblis itu. Itu cara iblis. Kan puyengan bikin puyeng Bapak ya. Puyeng. Memang kalau enggak punya Roh Kudus akan puyeng jadinya. Sekarang bagaimana dengan Tuhanmu? Apakah dia bisa menjadi manusia? Nggak mau dia, nggak mau, Pak. Nggak mau dia, nggak mau. Pak Reger muncul, kenapa sih Pak Reger baru muncul ini? Aduh.